Legenda orang Bati masih berkembang di masyarakat Maluku. Urban legend yang satu ini sangat populer karena makhluk misterius tersebut membawa ancaman mengerikan pada penduduk, karena itu pamali jika menyebut namanya. Orang Bati digambarkan sebagai makhluk mitologi berbentuk mirip gabungan monyet dan kelelawar serta memiliki kesaktian. Dijelaskan dalam salah satu laporan resmi Universitas Kristen Satya Wacana berjudul, Esuriun Orang Bati, orang Maluku yang mendiami negeri-negeri adat di Ambon, Lis, Buru, Seram, dan lainnya, memiliki kepercayaan untuk tidak boleh menyebut kata, orang Bati. Nama orang Bati dianggap pamali tabu untuk disebut-sebut secara sembarang, terang laporan ilmiah tersebut. Selain itu, didapati beberapa fakta lain bahwa orang Bati erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat mistis, misteri, sakral, dan sejenisnya. Selain itu, sebagian orang Maluku beranggapan bahwa orang Bati adalah orang yang jahat karena sering menyusahkan orang lain. Anggapan lain adalah orang Bati sering disamakan dengan ahli furu seram yang distereotipkan atau dianggap negatif. Kemudian, orang Bati dianggap bukan manusia maupun suku bangsa. Ada hal menarik yang ditemukan peneliti, dijelaskan di sana bahwa dalam berinteraksi sosial, orang Maluku sering mengatakan, yang sampai ale baku dapa deng dong orang Bati, jangan sampai kamu berjumpa dengan orang Bati. Kepercayaan ini maknanya ialah ketika Anda berjumpa dengan orang Bati, itu akan menyusahkan Anda nantinya. Kepercayaan ini yang kemudian mendarah daging hingga sekarang. Stigma buruk tentang orang Bati semakin kuat dengan beberapa kasus negatif yang dikait-kaitkan dengan orang Bati, seperti kasus anak kecil hilang, perempuan hilang, pencurian barang berharga milik penduduk, penculikan, dan sejenisnya. Nah, kasus-kasus tersebut selalu dikaitkan dengan orang Bati. Padahal, beberapa kasus tidak ada kaitannya dengan orang Bati secara langsung. Ini yang membuat stigma orang Bati semakin buruk. Jika kita bicara soal misteri di balik orang Bati, beberapa kepercayaan menjelaskan bahwa orang Bati itu manusia terbang misterius. Ya, seperti dikatakan sebelumnya bahwa ada yang percaya orang Bati itu bukan manusia pada umumnya, karena orang Bati adalah manusia terbang. Dalam laman bombastis, dijelaskan bahwa orang Bati itu memiliki kulit berwarna merah seperti darah dan bersayap seperti kelelawar. Orang Bati juga dipercaya punya ekor kecil tapi panjang yang bagian ujungnya lancip. Tak hanya dianggap mirip manusia kelelawar, ada juga yang percaya orang Bati itu mirip kera tapi ukurannya sangat besar. Jadi, soal rupa orang Bati pun banyak kepercayaan yang seliweran di masyarakat Maluku. Soal di mana dia tinggal, beberapa percaya kalau orang Bati ada di gunung. Jika pagi dia akan ada di sana, tapi menjelang malam, orang Bati akan turun dan mencari mangsa. Seperti dijelaskan dalam laporan ilmiah di atas bahwa jika berhadapan dengan orang Bati, manusia akan mendapatkan masalah. Nah, kepercayaan tersebut bahkan berkembang menjadi siapapun yang bertemu dengan orang Bati, dia akan mati. Jadi, saat ada manusia bertemu dengan orang Bati, makhluk tersebut akan menikam manusia dan menghabisinya. Suara orang Bati juga dipercaya mengerikan dengan mata sangat seram dan ini membuat manusia akan dibuat ketakutan saat pertama bertemu dan akhirnya dibuat diam tak berdaya saat mau melawannya. Semua ini masih menjadi misteri dan urban legend di masyarakat timur. Apakah Anda percaya atau tidak, itu kembali kepada kepercayaan Anda. Tapi, satu pelajaran yang bisa diambil adalah jangan sembarangan memikirkan hal negatif karena bisa berdampak buruk pada diri kita sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda? Okezone. Seminggu terakhir, heboh perbincangan dan protes dari warganet Maluku terkait tayangan On The Spot Trans 7 pada tanggal 12 Oktober tahun 2017 lalu tentang suku Bati atau biasa disebut orang Bati yang mendiami Pulau Seram, Kabupaten Seram bagian timur SBT, Maluku. Warganet Maluku, terutama warga Seram bagian timur, memprotes keras tayangan tersebut lantaran dinilai jauh dari fakta faktual tentang orang Bati itu sendiri.
Orang Bati digambarkan on the spot Trans 7 sebagai makhluk mitologi serupa gabungan monyet dan kelelawar, mempunyai kesaktian mengubah wujud, menyeberangi lautan dalam waktu sekejap, dan suka memangsa bayi juga anak-anak. Orang Bati diidentikan dengan pterodaktil atau reptil purba bersayap yang belum punah. Pertanyaannya, apakah informasi yang disampaikan on the spot Trans 7 itu sepenuhnya salah atau ada benarnya? Sebab, membincangkan orang Bati, tentu saja sepaket dengan kisah-kisah mistis yang diriwayatkan dari generasi ke generasi, dari perbincangan satu orang ke orang lain. Penyebaran informasi tentang orang Bati dengan budaya tutur ini, menjalar dari kampung-kampung di sekitaran perkampungan Bati hingga tersebar luas ke mancanegara. Semua kisah, baik yang biasa maupun yang mistis hanya bisa terjawab jika pihak on the spot Trans 7 berkenan datang langsung ke kampung Bati dan melakukan peliputan yang komprehensif. Kembali lagi ke pertanyaan di atas, sebenarnya, tidaklah mudah untuk dijawab. Namun, dalam tulisan ini, saya hanya ingin mengulas sedikit saja dari sekian banyak fakta verifikatif tentang orang Bati yang sudah lumrah dalam keseharian orang Seram bagian timur. Supaya lebih spesifik dan detail, saya ingin menjabarkan persoalan ini berdasarkan apa yang saya temui ketika bersilaturahim ke kampung Bati Kelusi. Secara teritorial, perkampungan Bati masuk ke dalam dua kecamatan yakni Kecamatan Kian Darat yang terdiri dari Desa Bati Rumoga, Bati Arwel, Bati Rumbo, Utah, Bati Kelusi dan di Kecamatan Tutuk Tolu yang terdiri dari Bati Sayei dan Bati Tokonakat. Dari topografi daerah, perkampungan Bati berada di ketinggian sekitar 300-400 mdpl dari permukaan laut. Sebab itu, kalau ada orang ke perkampungan Bati, mereka bilang, mau ke atas atau naik ke Bati. Sebaliknya, kalau orang Bati mau ke perkampungan di bawahnya, mereka bilang, mau ke pantai. Berdasarkan data yang saya himpun juga dari penuturan warga, perkampungan Bati yang paling jauh sekaligus sebagai kampung Bati paling awal adalah Bati Kelusi. Kehidupan normal orang Bati. Suatu waktu, saya bersilaturahim ke kampung Bati Kelusi selama 3 hari, dari tanggal 3 sampai 5 Maret tahun 2015. Kebetulan, saya ke sana bersama keturunan asli Bati Kelusi, namanya Bapak Najam Siasaun. Dalam perjalanan ke atas, selain ditemani kedua orang tua saya, Bapak Tua Najam begitu biasa saya menyapa beliau memboyong serta keluarganya, ada Mama Tua Aisyah Rumain, Abang Bati anak tertua, dan Adinda Susi. Kami berjalan kaki kurang lebih 3-4 jam dari Desa Kian, bagian pantai, sekitar pukul 12 siang menuju Bati Kelusi. Selama perjalanan, saya disuguhi pemandangan hutan yang lebat nan asri, merdu suara burung bersahutan, udara segar, serta medan yang cukup merepotkan. Saat itu, belum ada jalan aspal seperti sekarang, sehingga butuh waktu lama dan banyak istirahat lantaran kami harus terus menanjak hingga tiba di Bati Kelusi. Kesan pertama saya, baik selama perjalanan hingga masuk kampung Bati Kelusi, justru berbalik 100% dari apa yang diberitakan on the spot Trans 7. Malah bisa dibilang saya mengalami beberapa hal lucu dan menyenangkan. Pertama, selama perjalanan ke atas, saya puas makan durian yang jatuh di sepanjang jalan menuju perkampungan Bati. Bapak Tua Najam tampak getol memungut durian matang yang sudah jatuh dan diberikan semuanya kepada saya. Dalam hati, saya bergumam, inilah yang dibilang ketiban durian runtuh. Hehehe. Dan memang benar, di sisi kiri kanan jalan, sepanjang saya mengedarkan pandangan, pastilah di sana ada pohon durian.